Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang anak-anak semua pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kepada kalian semua kebaikan yang banyak, keberkahan, ampunan, rahmat, kasih sayang, serta ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah lindungi kalian semua dan juga saya dari hal-hal yang tidak diridhoinya, berupa yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beliau semua, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua sampai akhir zaman. Baiklah, yang terakhir kita belajar apa aja ya? Coba dibuka speakernya. Kita kemarin terakhir membahas apa? Yang kalian ingat. Dan jangan lupa ya, disiapkan catatannya ya. Ya. Apa yang kita pelajari yang lalu? Kita belajar apa tandanya seseorang cinta dengan Allah. Apa tandanya seseorang cinta kepada Allah? Baik, nanti kita bahas. Apalagi yang lain kita belajar? Yang lainnya apa? Itu saja. Masih ada yang lain kita belajar nggak? Sama kita belajar puncak kenikmatan surga. Iya, puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan itu apa ya? Itu kita juga belajar kemarin. Betul. Apalagi? Sejarah ada nggak kemarin sejarah? Sirah ada nggak kemarin sirah kita belajar? Ada nggak? Belajar sirah nggak kemarin kita? Sirahnya siapa kemarin kita yang belajar itu? Yuk. Tentang siapa kita kemarin belajar? Suku Jurhum. Suku Jurhum. Siapa itu suku Jurhum? Yang orang dari Yaman. Ya, dari Yaman. Datang ke mana itu? Datang ke tempat Ismail dan Hajar. Datang ke tempat Nabi Ismail dan Hajar. Nanti Nabi Ismail itu nanti istrinya dari suku Jurhum. Ya. Nabi Ismail itu nanti istrinya dari suku Jurhum. Kemudian punya anak. Terus anak yang ke-29 nanti itulah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Jurhum ini Arab atau bukan Arab? Arab. Arab asli ya, namanya Aribah. Istilahnya aja ini Aribah, itu asli Arab. Aribah itu asli Arab. Kalau Nabi Ismail itu nanti istilahnya apa ya kemarin? Nabi Ismail. Coba lihat catatannya tuh. Semuanya siapkan catatan ya, nanti dicatat. Ya, dicatat. Yang penting nanti Om Bagus beritahu ini dicatat gitu. Nabi Ismail apa istilahnya kalau suku Jurhum itu Aribah? Hah? Musta'aribah. Musta'aribah, menjadi Arab. Nah, dia ini menjadi Arab, musta'aribah ya, menjadi Arab. Kemarin kita belajar nih, dibahas dulu puncak kebahagiaan itu kalau di akhirat itu di surga. Ya kan? Terus kalau surga itu puncak kenikmatannya apa? Memandang wajah Allah. Iya, betul. Memandang wajah Allah. Itu puncak kenikmatannya penghuni surga ya. Yang lain mana ini kok nggak dibuka speakernya, nggak jawab. Jawab nggak apa-apa.
Kalau puncak kenikmatan di dunia berupa apa? Puncak kebahagiaannya orang di dunia itu kayak apa itu? Ayo, tahu nggak? Uang. Hah? Apa? Apa tadi? Uang? Iya. Bukan. Apa puncak kebahagiaan orang tatkala di dunia itu berupa apa? Ibadah. Iya, nanti diraih dengan kesempurnaan dia tatkala beribadah. Ya. Kalau dia Hati apa, Dek? menjadi bahagia dan senang. Iya, senang, yaitu berupa ketentraman. Nih, ketentraman, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan batin. Orang menjadi orang yang tenang. Ya, enggak stres gitu. Enggak sedih, enggak ini gitu. Ya. Punya orang yang paling tenang itu. Dia manusia yang paling tenang jiwanya itu. Kalau di dunia puncak kebahagiaan itu diraih dengan apa? Kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sendiri yang menjawab kemarin. Kalian pas paling senang itu kapan kalian itu merasa paling senang? Kalian sendiri jawab. Tatkala bulan Ramadan kata kalian. Tatkala Idul Fitr. Setelah kalian beribadah sebulan penuh ya, maka kalian akan merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Itu semua orang kaum muslimin merasakan kebahagiaan yang sama, tapi ada bedanya. Yang ibadahnya semakin bagus, dia semakin bahagia. Ya. Tuh yang kita bahas kemarin, termasuk kemudian yang kita bahas tadi, apa tandanya kalau kita itu udah cinta kepada Allah? Udah ditulis ya itu ya. Kita cinta sesuatu yang Allah itu cintai. Kita benci yang Allah benci. Terus apalagi tandanya kalau kita itu cinta sama Allah? Apalagi tandanya? Entah Ya. tapi perintahnya. Iya. Kita itu mengikuti perintahnya, kita nurut sama perintahnya. Ya, berarti kita itu cinta sama Allah tuh. Atau kita menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Ya, itu sudah ditulis kemarin ya. Itu tandanya kita cinta kepada Allah. Loh kok kita belum cinta? Sebabnya apa? Yang sebabnya orang kok dia belum cinta ya sama Allah ya. Sebabnya apa? Tanda tanya. Apa kemarin pernah dibahas itu? Kebanyakan sebabnya apa? Kok kita nggak cinta ya sama Allah ya? Sebabnya apa? Gimana jawabnya? Mungkin kamu cinta sama ibumu. Kamu cinta sama bapakmu. Ya kan? Tapi kalau sama Allah kok belum? Hah? Apa, Dek? Karena kita tidak mengenal Allah. Iya, karena kita itu nggak mengenal Allah. Itu. Makanya kita belum cinta. Padahal sudah Om Bagus beritahu waktu itu, ya, orang yang paling cinta sama kalian itu siapa? Jawabnya gimana? Orang yang paling cinta sama kalian itu siapa? Ada nggak orang yang cinta sama kalian? Jangan-jangan nggak ada lagi. Gimana, Dek? Ada, Pak D. Siapa? Ibu. Ibu. Yang lain gimana? Setuju nggak? Ada nggak yang paling cinta sama kalian, teman kalian gitu? Ada nggak? Nggak tahu aku. Yang paling cinta sama kalian siapa? Yang lain gimana? Ayo. Mana ini yang lain?
Ya itu. Ya, gimana? Halo? Kalau bukan makhluk itu Allah. Iya, kalau ini makhluk dulu. Makhluk dulu yang paling cinta sama kalian itu ibu, kemudian bapak. Kalau kalian kesusahan, yang paling sedih itu ibu kalian sama bapak kalian. Ibu terutama ibu. Kalau kalian sakit, yang paling sedih siapa? Apa teman kalian? Yang paling sedih ibu. Tuh, karena ibu paling cinta sama kalian. Setuju nggak? Iya. Setuju, Pak Di. Yang lain ya, kamu kan udah jawab tuh, Andres. Yang lain gimana? Setuju nggak? Yang lain, aku tanya dulu, masih diem yang lain. Setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya, setuju. Sampai kalau kamu sakit itu ibu nggak tidur. Tuh. Kamu tapi nggak tahu karena kita nggak tahu karena kita sakit. Kita tidur. Tuh. Sampai nangis. Tuh. Kalau kamu sakit, yang nangis siapa? Temenmu nangis, po? Nggak ada teman yang nangis kamu sakit tuh nggak ada. Yang nangis tuh ibumu gitu. Tuh, sampai nangis gara-gara apa? Kalian sakit tuh. Terus ibumu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan buat kamu. Sampai menangis berdoanya itu supaya kamu sembuh. Ibu yang paling cinta sama kamu. Allah lebih cinta kepada kamu daripada ibumu tuh. Coba, paham nggak ini? Allah cintanya ke kamu, kepada kalian semua anak-anakku, lebih besar daripada cintanya ibu kepada kalian. Nah, kalau orang cinta, misalnya ibu cinta sama kalian, terus kalian bilang mau pergi ke tempat yang bahaya. Bu, aku mau pergi ke sana, ke gunung apa tuh? Mau naik gunung Semeru misalnya, mau gunung Merapi, nah, ke gunung ini gitu. Ibumu bilang, jangan, kamu jangan pergi gitu. Ya, kamu kepingin pergi sama teman-temanmu naik gunung, sama ibumu nggak boleh. Kamu sedih nggak? Kamu sedih. Terus kenapa ibu kok melarang kalian? Karena cinta kepada kalian. Takut kalian itu supaya kalian tidak celaka. Nah, ini orang yang cinta, dia akan melarang. Memberikan larangan, kamu jangan begini. Dan akan memberikan perintah kepada kalian. Oh, ibu itu, kamu mungkin pikir, ibu tuh saya disuruh gini, disuruh gini, disuruh gini. Saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ya karena ibu cinta sama kamu. Kalau nggak cinta, udah biarin aja. Kamu mau pergi naik gunung, kamu mau hilang, kamu mau celaka nanti juga biarin aja gitu. Betul nggak? Betul. Tapi misalnya terkadang sering kalian nggak ngerti kenapa saya disuruh begini, kenapa saya nggak boleh begini. Karena kalian masih kecil, kalian nggak ngerti. Saya mau begini kok nggak boleh, atau kenapa saya harus begini gitu. Mungkin kita disuruh mandi misalnya. Saya nggak mau mandi sebenarnya, tapi disuruh sama ibu karena ibu cinta sama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala cintanya lebih daripada cintanya ibu kalian kepada kalian. Makanya Allah memberikan perintah dan larangan kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan, supaya kita bahagia tadi. Kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah cinta kepada kita. Kalau Allah nggak cinta, nggak usah dikasih perintah larangan, biarin aja kita. Ya, dan itu akan membuat kita celaka. Jadi setiap perintah Allah itu karena mengandung kebaikan. Baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Dan setiap larangan Allah, Allah melarang kita nggak boleh begini,
dilarang begini, karena apa? Karena ada keburukan di situ. Karena ada kejelekan. Karena ada kerusakan di situ. Yang kita tidak tahu. Mungkin tahu, tapi kita banyak tidak tahu. Ya, semua. Misalnya Allah memerintahkan kepada wanita yang sudah dewasa menutup aurat mereka, memakai jilbab. Misalnya. Itu karena cinta sama kalian, karena ada kebaikannya di situ. Di situ agar terjadi kebaikan dan menghindarkan keburukan. Ya, tuh. Makanya orang yang paling selamat dan nomor 2 orang paling bahagia, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bukan susah. Orang itu sebagian berpikir, kalau kita taat, kita susah hidupnya. Harus begini, nggak boleh begini, nggak begini. Itu karena bodoh, kita nggak tahu. Padahal sebetulnya justru dengan taat kepada Allah itulah kita menjadi orang yang pasti, kalau kita taat kepada Allah itu pasti akan selamat. Yang kedua, hidupnya akan bahagia. Dan kalian sudah merasakannya di bulan Ramadan dan di hari Raya Idul Fitri. Dan kalau kalian sudah dewasa, nanti suatu saat kalian berhaji, kalian akan merasakan kebahagiaan kalian ketika kalian menunaikan ibadah haji. Kecuali kalau belum dewasa ya, belum ngerti gitu, terus berhaji. Tapi kalau sudah paham, sudah dewasa, kemudian dia berhaji, dia akan merasakan bagaimana kebahagiaan orang yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Insyaallah semoga Allah mudahkan buat kalian. Baiklah. Sekarang kita berapa menit ya? Sudah sekian 18 menit. Baik, enggak apa-apa. Mengulang pelajaran itu penting ya, supaya betul-betul menancap ilmu itu di dada. Om Bagus beritahu tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis sahih ya, riwayat Bukhari dari sahabat Muawiyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan memahamkan dia, membuat dia paham fiddin, dalam masalah-masalah agama. Ya. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham fiddin, dalam masalah-masalah agama. Makanya penting bagi kalian, anak-anakku semua, ya, meluangkan waktu betul-betul untuk mempelajari agama kita. Ya, karena itu termasuk tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kalian. Dan pada pagi hari ini kita buka lagi dengan sirah dulu sedikit. Ya, kemarin kita sudah tentang Nabi Ismail. Sekarang kita kembali kepada kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini. Sebelumnya belum pernah ada orang menyembah selain Allah. Terus ada umat yang pertama kali dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Umatnya siapa? Nabi Nuh. Yang lain bagaimana? Setuju. Hah? Nabi Nuh. Iya, umatnya Nabi Nuh. Nih Om Bagus mau cerita sama kamu semua, anak-anakku. Kenapa? Karena kita semua ini kebanyakan ya bisa dikatakan kita semua lah. Kita lahir di keluarga Muslim. Kamu lahir semuanya Muslim, keluargamu udah Islam semua. Jadi kita mungkin nggak merasakan gitu. Kok bisa ada orang nyembah patung misalnya gitu? Kok bisa ya? Nah, coba kita lihat ini kisahnya umat Nabi Nuh ini. Nanti kalian akan paham kenapa kok
mereka bisa tertipu ya sampai mereka menyembah patung gitu. Aneh banget kalau kita lihat, kok bisa ya patung kok disembah gitu ya. Coba nanti kita lihat ini bagaimana kisahnya sampai mereka terjerumus ya umatnya Nabi Nuh. Jadi mereka menyembah patung, 5 patung mereka itu sebelum diutus Nabi Nuh. Ya kemarin sudah aku singgung. Ini bagaimana kisahnya 5 ini nanti ya. Jadi ceritanya begini. Yang mereka sembah itu ada 5 patung tokoh mereka. Ini dahulu orang-orang soleh di kalangan mereka, orang-orang yang paling hebat di kalangan mereka, paling soleh. Tokoh-tokoh agama mereka, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5. Kisahnya bagaimana? Nih ada suatu kaum itu mereka itu di situ ada tokoh-tokoh orang yang paling soleh, yang paling hebat, maksudnya paling berilmu, yang mengajarkan mereka agama, ya, yang mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 orang ini satu persatu ini meninggal dunia. Jadi Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr ini orang sebelum Nabi Nuh. Ya, sebelum Nabi Nuh diutus. Pokoknya antara Nuh dengan Adam berarti. Di situ mereka semua orang Islam, semuanya menyembah hanya kepada Allah. Dan ini 5 orang ini tokoh-tokoh mereka, orang ulama mereka yang mengajarkan agama kepada mereka, yang mengajak mereka bersemangat taat kepada Allah. Kemudian satu persatu mereka meninggal dunia. Kalau orang kehilangan pemimpinnya itu bagaimana? Suatu masyarakat tiba-tiba pemimpinnya meninggal gitu. Apa yang mereka rasakan? Mereka bersedih. Kaum ini mereka sangat bersedih. Sampai mereka itu ketika misalnya itu mengubur Wat itu ya. Wat itu meninggal. Mereka itu sampai diam di kuburnya Wat itu. Diam lama gitu. Sedih mereka. Aduh ini tokoh kita, pemimpin kita meninggal dunia. Mereka di kuburan gitu. Di kuburannya Wat terus gitu. Gimana mereka bingung, sedih. Nah, iblis itu melihat mereka. Iblis. Tahu iblis enggak? Tahu. Siapa iblis itu? Syaitan. Nah, dia rajanya setan. Dia rajanya setan. Pemimpinnya setan. Dia melihat kaum ini dalam keadaan bersedih atas kematian tokoh pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Akhirnya iblis ini menjelma jadi manusia, pura-pura jadi manusia, menyerupai manusia, kemudian memberikan usul kepada mereka. Ngasih tahu. Gini aja. Supaya untuk mengingat itu, untuk mengingat pemimpin kalian, untuk mengingat pemimpin kita ini, gini aja. Kita bikin gambarnya di tempat kita itu, tempat pertemuan kita. Jadi kaum itu biasanya ya mereka punya satu tempat besar untuk pertemuan mereka. Ya, kalau di Arab istilahnya diwan, ya, atau dalam istilah kita auditorium atau gedung, tempat yang besar, tempat mereka itu masyarakat semuanya itu berkumpul di situ, ya, untuk bermusyawarah, untuk diberi nasihat gitu. Ada tempat besar ya, namanya apa ya? Kalau kita bilang auditorium, aula, ada yang mengatakan aula, ada yang mengatakan diwan, ada yang mengatakan gedung besar itu. Di situ juga mereka punya. Dalam satu riwayat itu menceritakan iblis itu mengusulkan gini aja. Kita bikin patung mereka di dewan kamu. Dalam riwayat yang lain kita bikin lukisannya, gambarnya yang besar di situ. Untuk apa? Untuk mengingat mereka. Supaya kita bisa mengingat mereka, kebaikan-kebaikan mereka.
Dan supaya apa? Supaya tujuannya kita semua tetap bersemangat beribadah kepada Allah. Akhirnya usul iblis ini disetujui oleh mereka. Akhirnya dibuatlah di tempat pertemuan mereka yang besar itu, dibuatlah gambar dari 5 orang itu. Dalam riwayat yang lain, mereka membuat patungnya ini. Ya seperti wajahnya asli, seperti itu. 5 ini. Tujuannya untuk apa? Supaya tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh tujuannya itu. Kata setan, kata iblis begitu. Supaya kita tetap bersemangat. Kita bikin patungnya dia gitu. Dalam riwayat yang lain, atau kita bikin lukisan mereka gede-gede, besar-besar gitu di situ. Nah, sehingga tetap semangat. Seolah-olah mereka selalu mengingatkan atas mereka ini orang-orang soleh. Jadi selalu teringat sama mereka. Jadi tetap semangat. Nah, itu seperti itu pertama. Jelas semua? Kemudian dalam riwayat yang lain lagi, ini yang menceritakan seperti ini Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya ini yang menceritakan siapa? Abdullah ibn Abbas. Biar lebih mantap lagi, kata iblis, gimana kalau aku bikinkan? Dia sendiri yang menawari. Gimana kalau aku bikinkan? Ya, tiap-tiap orang punya patungnya satu, nanti dibawa pulang. Jadi di rumah punya patung satu-satu. Patung siapa? Patungnya itu tadi, tokoh-tokoh mereka. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Mereka juga setuju. Sehingga setiap rumah punya patungnya. Nah, ini orang-orang yang diajak iblis tadi membuat patung atau membuat gambar, itu akhirnya apa? Semuanya meninggal, mati semua. Tinggal kemudian anak-anak mereka. Anak-anak mereka tadi, anak-anaknya ini, jadi bapak-bapaknya, yang bikin lukisan siapa? Bapak-bapaknya. Yang bikin patung siapa? Bapak-bapaknya. Ya, kemudian yang bikin patung, yang bikin lukisan ini semuanya mati, nggak ada lagi kecuali sekarang tinggal anak-anaknya. Anak-anaknya ini, nah kalau iblis nggak mati, ya iblis tuh nggak mati, matinya nanti pas hari kiamat dia mati. Nah, iblis terus bilang sama anak-anaknya, anak-anaknya nggak tahu karena apa? Ilmu agama semakin hilang. Ya, semakin kalau orang nggak belajar agama, makin lama ilmu agama hilang. Akhirnya bagaimana? Anak-anaknya yang tersisa ini dibilang sama iblis, ya, dibisiki, diajak-ajak. Kalian itu banyak dosa. Kalau langsung berdoa kepada Allah nggak bisa kalian itu. Kalian berdoa kepada ini. Diajak berdoa kepada siapa? Ini orang-orang soleh. Gitu. Ini orang-orang soleh, ini ini orang-orang soleh, orang-orang hebat zaman dulu. Ini orang yang dekat kepada Allah. Ini Yaguth, Ya'uq, Suwa. Ya, kemudian Nasr, ini orang-orang yang dekat sama Allah. Mereka tuh orang-orang soleh, orang bapak-bapak kalian tahu nih. Kalian tidak bisa berdoa. Kalau kalian langsung berdoa kepada Allah, kalian nggak bisa, kalian banyak dosa. Disuruh berdoa kepada patung-patung tadi. Kalian harus beribadah kepada ini. Kalian takarub kepada ini. Takarub kepada patung-patung tadi. Akhirnya anak-anak itulah yang mulai mereka kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut. Supaya apa? Patung-patung orang soleh itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akhirnya mereka lama tambah cinta sama patung yang 5 ini. Itulah kemudian terjadi di situ orang menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya Nabi Nuh. Kemudian diutuslah Nabi Nuh. Diutus Nabi Nuh untuk mengajak mereka meninggalkan ibadah kepada
patung yang 5 ini? Pertanyaannya, kalian jangan berdoa kepada patung itu. Kalian nggak usah menyembah itu semua. Tinggalkan semua itu. Ibadah kepada yang 5 ini. Jawabannya sekarang. Mau atau nggak mau? Ayo. Kira-kira. Pas diajak Nabi Nuh itu, mereka mau atau nggak mau? Coba gimana? Kalian nanti baca di surat Nuh. Bagaimana itu ngeyelnya mereka itu. Bagaimana susahnya. Tidak mengikuti Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Ya. Ibnu Abbas menceritakan di atas perahu Nabi Nuh berapa kemarin? Ada yang ingat? Kira-kira berapa? Yang akhirnya nanti naik di perahunya Nabi Nuh itu kira-kira berapa? 80. Ya, sekitar 80 saja. Itu. Bayangkan sedikit sekali. Dan Nabi Nuh umurnya berapa tahun? Hampir 1000. Iya, hampir 1950 tahun. 1000 kurang 50. Beliau berdakwah ratusan tahun. Ya, beratus-ratus tahun beliau berdakwah, mengajak kaumnya ini ratusan tahun. Bayangkan. Kalian udah pernah belum berdakwah itu, ngajak kebaikan gitu? Gimana rasanya itu ditolak, bahkan mungkin diejek. Nabi Nuh merasakan semua itu. Di surat Nuh kalian baca itu kaumnya diajak ya meninggalkan menyembah patung yang itu. Ada yang nutup gini pakai nutup apa? Telinga. Ada yang nutupin pakai baju gini, tutupin gini. Itu mereka nggak mau, susah itu. Udah terlanjur tersesat seperti itu, diajak kembali ke yang benar mereka nggak mau, susah banget. Ini fungsinya kita belajar tentang ini untuk apa? Supaya tahu, nih loh, pintu-pintu setan menyesatkan, iblis menyesatkan manusia itu dari situ. Yaitu apa? Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Contohnya gini aja sekarang. Misalnya gini, ada orang ya, ada supaya lebih khusyuk beribadah, itu gimana? Fotonya Pak Kiai ditempel di rumah gitu. Itu tujuannya apa? Misalnya ada kiai atau siapa ya, Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Ini fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani atau kiai siapa gitu, ditempel di rumah dia. Tujuannya untuk apa itu? Supaya lebih khusyuk, supaya lebih dekat kepada Allah. Rasanya di rumah itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Ada fotonya Pak Kiai. Ya, padahal ini justru bisa menjerumuskan manusia nanti. Dulu umatnya Nabi Nuh itu dijerumuskannya seperti itu. Jadi di tempat pertemuan mereka itu dibikinlah lukisan yang besar. Tokoh-tokoh agama mereka. Supaya apa? Supaya khusyuk. Supaya merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa agama kita itu melarang keras menggambar makhluk bernyawa. Karena di situ ada pintu. Dan itulah pertama kali kesyirikan di muka bumi terjadi gara-garanya itu. Ya, makhluk bernyawa apalagi dipajang. Gitu. Dari situ. Mungkin kalian akan mendapati nanti di rumah siapa gitu ada fotonya Pak Kiai dipasang. Itu seperti itu nggak boleh, itu bahaya itu. Ya, karena itu akan menimbulkan sikap berlebih-lebihan. Dan tipu daya setan mengatakan kamu akan merasa dekat kepada Allah kalau foto ini kamu pajang. Makanya kita lihat agama Islam satu-satunya itu. Kalian tidak akan mendapatkan foto atau gambarnya atau lukisannya Nabi Muhammad SAW. Nggak akan ada.
Dan nggak pernah ada. Gimana? Tidak seperti agama yang lain. Dan kalian tidak akan mendapatkan di tempat ibadahnya orang Islam, di masjid-masjid, ada dipasang apa? Lukisan-lukisan wajah makhluk bernyawa itu nggak akan ada di masjid. Berbeda dengan tempat ibadah agama lain. Perhatikan, bahkan mereka punya patung. Di dalam agama lain itu bukan cuma lukisannya, patungnya ada. Bahkan patung nabinya ada. Nah, itu sangat berbahaya itu. Mereka tidak belajar ya, dari apa yang terjadi dulu dan karena mereka tidak mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diperhatikan di dalam masjid orang Islam beribadah apa masjid nggak ada namanya wajahnya siapa di masjid itu nggak bakal ada. Ini tipu daya setan ketika dulu pernah pertama kali terjadi kesyirikan seperti itu. Ya, kalau ada orang yang ditokohkan, dianggap hebat, pemimpin kita, kemudian itu dibikin foto, dibikin apa? Lukisannya, atau orang akan suka membuat patungnya. Itu. Ya, kita bisa lihatlah sampai zaman sekarang itu masih ada. Ya, patung-patungnya siapa yang dianggap hebat itu akan dibikin patung oleh manusia untuk mengenang kebaikannya. Tapi itu sebenarnya berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Apalagi patung makhluk hidup, makhluk bernyawa, tambah lagi, lebih haram lagi. Makanya di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Karena itu sebab. Ya, itu supaya kalian tahu. Awalnya ketika mereka itu beribadah kepada yang selain Allah itu, mereka itu ingin supaya mendekatkan diri juga kepada Allah, tapi lewatnya lewat situ gitu, nggak langsung kepada Allah. Nabi Nuh datang itu diutus untuk memberitahu tidak boleh lewat situ, harus beribadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dakwah para rasul seperti itu. Beribadah, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita ibadahi, tidak boleh kita berdoa kecuali langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, diajak itu sulitnya bukan main. Seperti yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah ratusan tahun, pengikutnya hanya sedikit. Ini supaya kalian tahu, karena kita itu tinggal di lingkungan Islam dan lahir di keluarga Islam, jadi nggak mengenal yang seperti itu. Jadi kita mungkin heran, kok bisa ya seperti itu. Kita harus tahu supaya kita bisa berhati-hati. Makanya ya, kalian lihat nanti di Quran itu ada Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim, dia seorang rasul dan beliau imamnya para nabi dan rasul setelahnya. Ya, tidak ada namanya imamnya, pemimpinnya para nabi dan rasul itu kecuali Nabi Ibrahim. Beliau menjadi bapaknya para nabi dan rasul setelah itu. Itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dan anak-anakku dari menyembah patung, bayangkan. Beliau takut beliau sendiri dan beliau takut anak keturunannya nanti menyembah patung. Dan yang beliau takutkan itu betul-betul, memang iya. Buktinya apa? Iya, nanti seperti yang sudah diceritakan yang lalu, nanti keturunan beliau itu akan ada yang menyembah patung. Keturunan ke-17. Ya. Ya, baiklah, ini sebagai kisah. Sekarang kita kembali lagi, belajar lagi kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah. Ya. Semoga ini bisa memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran umatnya Nabi Nuh.
Nanti ada lagi insya Allah bagaimana. Insya Allah nanti yang ke depan cerita bagaimana Bani Israel bisa menyembah patung sapi. Ya, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Itu ada sebabnya juga. Nanti insya Allah Sabtu yang depan insya Allah. Itu sampai bisa mereka terjerumus bikin patung sapi dari emas, campuran dengan emas, kemudian mereka sembah. Kok bisa? Padahal Nabi Musa masih ada di situ. Ditinggal pergi sebentar, mereka terjerumus ke situ. Itu apa yang membuat mereka terjerumus ke situ? Insya Allah nanti Sabtu depan. Yang sekarang kita lanjutkan dulu ya buku kita yang sekarang. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelum ganti topik nih, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Jangan malu-malu, silahkan. Ada yang tanya nggak? Nggak ada? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Sekarang nih, ditulis ya. Sekarang ditulis. Yang sekarang ditulis. Ya, pertanyaannya soal atau pertanyaan S gitu aja. S, soal gitu. Bimadza arafal abdu bimadza arafal ibadu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi pertanyaannya, bagaimana seorang hamba mengetahui apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu aja. Pakai bahasa kalian biar mudah ya. Bagaimana seorang hamba mengetahui apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Pertanyaannya itu. Maksudnya gimana? Caranya kita tahu bagaimana ya kalau Allah itu cinta ya sama itu atau Allah ridho dengan perbuatan. Kenapa ini pertanyaan ini penting? Ada yang bisa jawab enggak? Kok pertanyaan ini penting? Kenapa ya? Kira-kira bagaimana jawabnya? Andres, Ibrahim, Fadel dan Nabil, Hani, Ricci, Amalia, Iva, Jibril, Akmal Aiman, Danis, Arif mana ya Arif? Oh Amirul ya Arif ya. Ada Amirul? Arif ya. Arif ini. Gimana jawabnya kira-kira? Kok kita perlu tahu apa yang Allah, gimana caranya kita tahu Allah tuh cinta sama ini atau Allah tuh ridho itu? Kenapa ini penting ya? Pertanyaan ini kok penting ya? Ada ini enggak? Bisa enggak? Jawab bisa enggak? Kok penting kenapa ya? Dari mana kita tahu Allah cinta sama itu? Allah ridho sama perbuatan itu. Dari mana kita tahu? Nah, itu kenapa penting ya? Dia menguji kita. Yang lainnya? Oke. Pinterest. Kenapa agar gimana mau ngomongnya tuh istilahnya. Sekarang gini, dulu Om Bagus pernah kasih tahu definisi ibadah itu ada dua. Satu dari sisi Allah, satu dari sisi hamba. Sekarang apa itu definisi ibadah itu? Ada dua itu. Coba kalian buka catatan kalian. Apa definisi ibadah? Ayo, biye. Definisi ibadah gimana? Segala Merendahkan diri. Hah? Cinta dan merendahkan diri. Itu definisi kedua. Ya. Definisinya lengkapnya gimana itu? Ada dua itu.
Tapi cinta dan merendahkan dirinya itu nanti setelahnya. Tapi sebelumnya ada kata-katanya. Terus ada definisi yang pertama. Gimana? Ayo, catatannya gimana ya? Ada nggak? Definisi ibadah itu apa? Kok diem semua Kipiye? Bahagia sukses di dunia dan di akhirat. Bukan. Definisi apa itu? Iya, apa itu ibadah? Yang nyatet mana? Yang nyatet dulu loh. Coba deh catatannya deh. Yang pertama, semua perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya dan dari perkataan dan perbuatan yang kelihatan dan tidak kelihatan dalam hati. Iya. Yang kedua, Terus yang kedua, itu definisi pertama betul. Yang kedua, taat dan mendekatkan diri dengan rasa cinta dan penuh ketundukan, garis miring, menghinakan diri. iya. Ini siapa? Nabil atau Fadil ya? Fadil. Oh, Fadil ini yang baca ya. Iya, Masya Allah ya, 100 tuh. Nah, itu betul definisinya 2 itu ya. Jadi yang pertama itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari entah itu perkataan atau perbuatan atau yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Maksudnya yang zahir berupa perbuatan, perkataan, ataupun dalam hati. Itu berarti apa? Ibadah. Semua yang dicintai Allah dan diridhoi Allah berarti apa? Itu adalah apa? Ibadah, ya enggak? Udah paham belum sampai sini? Ngerti enggak sampai sini? Semua yang dicintai Allah dan diridhoi Allah berarti dia adalah ibadah. Baik itu kelihatan maupun enggak kelihatan. Baik itu dalam hati maupun yang tidak dalam hati yang kita nampakkan. Nah, sekarang masalahnya gimana caranya kita tahu yang dicintai Allah itu yang mana gitu. Yang diridhoi Allah itu yang mana? Karena kalau itu diridhoi dan dicintai Allah berarti itu ibadah gitu. Karena nanti kalau kita melakukan itu berarti akan mendatangkan apa? Kecintaan Allah kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Allah ridha kepada kita. Allah akan berikan kebaikan kepada kita, berikan balasan kepada kita. Karena itu ibadah. Gimana? Ibrahim paham nggak? Paham. Karena definisi ibadah tadi itu. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu ibadah. Sekarang pertanyaan ini, gimana caranya kita tahu kalau itu dicintai Allah? Gitu. Itu pertanyaan kita yang barusan kita tulis. Bagaimana seorang hamba bisa tahu bahwasanya hal itu dicintai dan diridhai Allah? Gimana tadi Om Bagus tadi bilangnya waktu soal tadi gimana? Soalnya adalah, coba diulang lagi siapa yang nulis? Bagaimana seorang hamba mengetahui apa saja yang Allah cintai dan ridhoi? Iya, gimana caranya sekarang? Nah, jawabnya sekarang. Jawabnya. Ini jawabannya Om Bagus baca dulu dalam bahasa Arabnya, nanti Om Bagus akan bilang, nanti tulis gini. Arafuhu biirsalillahi ta'ala rusula. Jadi caranya mengetahui, caranya mengetahui dari
syariat, syariat garis miring, syariat garis miring, ajaran garis miring, petunjuk. Yang diajarkan oleh para rasul. Dan kitab-kitab yang diturunkannya. Kitab-kitab yang diturunkannya. Ini wa inzalihil kutuba. Jadi dari mana kita tahu itu dicintai Allah dan dicintai oleh dari mana kita kesimpulannya dari mana kita tahu itu dicintai Allah dan diridhai Allah? Dari mana? Gimana jawabnya? Tahu dari ajaran yang diajarkan oleh para rasul dan kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, iya, berarti kalau untuk kita sekarang dari mana kita bisa tahu itu? Dari siapa? Belajar agama. Ya dari siapa? Dari Dari mana Nabi itu? Muhammad. Hah? Dari Nabi Muhammad. Ya, dari rasul-rasul itu kan, dari para rasul. Nah, kalau untuk kita, siapa rasul kita? Nabi kita siapa? Dari Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari mana? Dan dari Al-Quran. kitab kita Al-Quran. Berarti kita supaya kalau pengen tahu apa itu yang dicintai Allah, apa yang diridhai Allah, kita harus merujuk, kita harus melihat atau kita harus belajar tentang apa yang diajarkan Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Udah jelas belum ini sampai sini dulu? Udah jelas? Udah. Caranya harus ke situ. Nggak bisa nanya cuma atau cuma diskusi apa, nggak bisa. Harus kita kalau pengen tahu, karena Allah itu yang tahu tentang itu hanya orang yang diberi wahyu. Ya enggak? Kalau nggak mendapatkan wahyu nggak bisa. Yang diberi wahyu itu para rasul. Itu mendapatkan wahyu dari Allah, diberitahu oleh Allah. Mereka diutus oleh Allah, Allah mengutus mereka di antara manusia dan jin, dipilih oleh Allah dari golongan manusia. Untuk apa? Menyampaikan ajaran agama ini dari Allah. Allah pengennya begini, Allah cinta dengan ini, Allah suka dengan ini, Allah ridha yang begini, itu diberitahukan kepada para rasul. Dan untuk kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran. Dari situ kita tahu mana sih yang Allah itu cinta, mana sih yang Allah itu ridha. Ya. Di sini ada kata-kata amiran bima yuhibbuhullahu wa yardahu, nahiyan amma yakrahu wa ya'bahu. Yaitu di situ nanti dalam Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada perintah untuk mengerjakan apa-apa yang dicintai Allah dan larangan untuk meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Jadi nanti di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, ada Quran dan juga ada hadis Nabi. Nah, hadis ini sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada apa di situ? Ada perintah. Berarti itu kalau perintah berarti apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada larangan, berarti itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ditulis begini.
Setiap perintah dari Al-Quran dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perintah dari Al-Quran dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan dicintai Allah. Setiap larangan baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Quran maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam bahasa kita dari hadis, sama dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Belum, Ma. Masa mandi? Sebentar ya. Sekarang ditulis lagi. Gitu? Sekarang udah jelas belum? Maksudnya kalau itu diperintahkan di dalam Quran, dalam hadis, diperintahkan berarti itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dilarang berarti perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditambah lagi. Berarti tulis lagi ini perinciannya. Sesuatu yang dicintai Allah, sesuatu yang dicintai Allah. Dalam kurung ibadah ya, berarti itu ibadah kan? Dalam kurung ibadah sama dengan satu diperintahkan. Berarti kalau Allah memerintahkan sesuatu, maksudnya Allah memerintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan. Jadi perintahnya itu nanti lewat Rasulnya ini ya. Baik itu kalau dari Quran bisa, dari hadis bisa. Hadis itu sesuatu yang kalian belum tahu hadis ya. Ya udah, hadis tulis, hadis udah nanti aja, nanti terakhir, sekarang yang ini dulu. Nanti apa definisi hadis? Nanti yang terakhir aja. Sekarang ini dulu. Satu, diperintahkan. Berarti kalau diperintahkan oleh Nabi SAW, berarti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Al-Qur'an, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Misalnya banyak perintahnya kan banyak, suruh menegakkan sholat, disuruh bersedekah, menginfakkan harta. Ya, berarti itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah berarti itu ibadah. Itu nomor satu yang diperintahkan. Nomor dua. Dipuji pelaku. Dipuji pelakunya. Atau perbuatannya. Berarti itu dicintai oleh Allah. Ya, ini Allah memuji, maksudnya apa? Dipuji oleh Allah itu. Pelakunya itu dipuji oleh Allah, atau dipuji suatu perbuatan dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya ada ayat gini. Misalnya ya, ini dalam surat Al-Insan. Tulis dalam surat Al-Insan. Nah, kasih contohnya lah biar jelas. Di surat Al-Insan, bentar ya, tak lihat ayatnya nomor berapa itu. Ayatnya aku nggak hafal soalnya. Itu di surat Al-Insan itu ada nanti Allah memuji. Ayat ke-7. Di situ Allah mengatakan, kalian tulis ini aja, Al-Insan ayat 7 ya. Om Bagus bacakan ayatnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira.
Ya, di situ Allah memuji pelaku. Pelaku apa? Orang yang melaksanakan nazar. Yuhuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka menunaikan, menepati. Apa ya? Menepati itu, menepati janji nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan suatu hari di mana kejelekan itu merata di mana-mana. Dalam ayat tersebut, itu Allah nggak memerintahkan. Bukan yang nomor 1 tadi, tapi di situ Allah apa? Memuji perbuatan orang, suatu perbuatan atau memuji pelaku orang yang apa? Menunaikan nazar-nazar. Ini berarti nazar itu termasuk ibadah. Kenapa kok nazar termasuk ibadah? Karena Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Itu. Berarti Allah cinta dengan perbuatan itu. Cinta kalau ada orang menunaikan nazar. Nah, disitulah kita tahu nazar itu ibadah. Nazar itu apa sih? Nazar itu semacam bersumpah. Bersumpah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, misalnya kalian itu bilang, kalau saya nanti lulus sekolah, saya mau puasa 1 hari. Nah, itu kalian mewajibkan itu berarti. Kalian mewajibkan untuk diri kalian sesuatu yang sebenarnya nggak wajib. Itu namanya nazar. Kemudian kalian menunaikan nazar itu. Itu namanya ibadah. Kalau saya nanti begini, saya mau sedekah ke anu. Itu namanya nazar. Mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Sebetulnya itu tidak dianjurkan dalam, tapi kalau orangnya sampai menunaikan, menepati janjinya, maka itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipuji oleh Allah orang yang menepati janjinya. Menepati janji untuk bernazar melakukan suatu ibadah, ketaatan, ya, yang sebenarnya itu tidak wajib bagi dia, dia mewajibkan dikarenakan ada sebab, atau tidak ada sebab sama sekali juga bisa. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Dijanjikan dengan balasan. Dijanjikan dengan balasan. Yang menjanjikan maksudnya Allah. Dijanjikan dengan balasan. Berarti itu ibadah. Ketika Allah itu mengatakan ini barang siapa yang berbuat begini nanti dia akan begini. Berarti itu ibadah. Kenapa, Dek? Nah, udah minum cepat aja. Terus misalnya itu dijanjikan dengan, misalnya kalau orang berbuat begini dia akan mendapatkan surga gitu. Berarti itu yang karena dia dijanjikan dengan balasan, berarti itu ibadah karena dijanjikan dengan balasan. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, dikaitkan dengan sebentar. Yang keempat ya, keempat. Diancam dengan hukuman jika meninggalkannya. Nah, itu juga berarti ibadah. Sesuatu yang kalau ditinggalkan nanti akan diancam, dihukum, berarti itu juga ibadah. Yang nomor berapa itu? 4 ya. Nomor 5 dikaitkan dengan iman. Sesuatu yang dikaitkan dengan iman. Sesuatu yang dikaitkan dengan iman, berarti itu ibadah. Contoh, coba Om Bagus carikan ya, sebentar ya.
Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tapi ayatnya aku cari dulu nomornya berapa ya. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, begitu ayatnya. Maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, bertawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Dikaitkan dengan iman di situ. Tawakal dikaitkan dengan iman, berarti tawakal itu ibadah. Bentar, dicari dulu ya. Sebentar, aduh caranya nyari. Ya. Untuk contoh yang misalnya tadi diperintahkan dijanjikan dengan balasan misalnya. Misalnya nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini firman Allah dalam surat At-Tolak, ditulis ya di contoh yang diperintahkan tadi, At-Tolak ayat 2. At-Tolak ayat 2 contohnya itu, siapa yang bertakwa dia akan diberi begini-begini, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberi jalan keluar. Berarti bertakwa itu termasuk ibadah. Kemudian di ayat yang ketiga, jadi At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat yang ketiga Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka baginya kecukupan, Allah akan mencukupi dia. Berarti ini siapa yang bertawakal dijanjikan dengan balasan. Berarti tawakal termasuk ibadah. Tidak boleh tawakal kepada selain Allah, itu nggak boleh berarti. Karena tawakal ibadah. Juga tadi takwa tidak boleh kecuali kepada Allah. Karena takwa itu adalah ibadah. Dijanjikan dengan balasan. Dalam ayat lain, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini diikat dengan iman. Misalnya juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikat dengan iman. Ya, misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu di sini dalam arti orang yang datang dari luar kota membutuhkan penginapan atau membutuhkan makan. Tamu di sini. Jadi memuliakan tamu di sini, pertama dia diikatkan, itu ada hubungannya dengan iman, dan dia diperintahkan, fal yukrim, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu termasuk ibadah. Perkara yang dicintai Allah, berarti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubungan dengan iman, dan dia diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita mengetahui bagaimana Allah itu cinta dengan sesuatu itu tadi. Yang pertama diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memerintahkan puasa, berarti puasa adalah ibadah. Puasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatu. Nomor 2 apa ya? Nomor 1 dia diperintahkan oleh Allah. Nomor 2 apa tadi? Halo? Tanda dicintai Allah. Iya, dipuji pelakunya atau dipuji perbuatan itu gitu. Di Quran atau di hadis. Ya, seperti tadi contohnya surat Al-Insan ayat berapa tadi? 7. Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar itu ibadah. Berarti orang bernazar hanya boleh untuk Allah, tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu ibadah. Ya. Yang kedua dipuji pelakunya atau perbuatannya. Yang ketiga dijanjikan pahalanya, betul nggak? Dijanjikan pahala. Yang kelima diancam dengan hukuman yang meninggalkannya. Yang kelima apa? Dikaitkan dengan iman. Dikaitkan dengan iman. Ya, berarti itu ibadah. Misalnya nih contoh-contoh nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Ya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Itu ada 2 kali, tapi yang ini bentar, aku harus lihat dulu. Ayatnya aku nggak bisa ingat nomornya. Di situ Allah merintahkan apa? Wasta'inu bisabri wasolah. Allah merintahkan untuk bersabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kalian bersabar dan sholat. Berarti sabar itu apa? Ibadah bukan? Ibadah. Sabar itu ibadah. Dicintai Allah berarti itu. Karena Allah merintahkan kita untuk sabar. Berarti sabar ini dicintai Allah. Dan sabar termasuk ibadah. Siapa yang bersabar, dia mendapatkan pahala. Juga sholat. Apalagi sholat. Sholat diperintahkan jelas. Ya. Contohnya seperti itu. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin 5 ini ya. Ya 5 ini dulu. Ya kita bisa tahu, dan caranya bagaimana. Nah ini yang di bawah sebentar sebelum kita selesai ya, sabar sedikit. Di sini makanya dari para rasul itulah kita mengetahui. Di sini ada ayatnya, rasulan mubasysyirin wa mundirin. Ini nanti yang rasulan, seorang rasul yang dia memberikan peringatan, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar supaya agar supaya tidak ada lagi bagi manusia kepada Allah itu hujjatun ba'dar rusul. Alasan setelah diutusnya Rasul. Itu alasan dia nggak mengetahui gitu. Ini Allah mengutus Rasul, maksudnya di situ Allah mengutus Rasul. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan memberitahu kepada kita mana yang dicintai Allah itu. Mana yang Allah itu nggak cinta, mana yang Allah itu membenci, mana yang cinta. Supaya kita nanti tidak punya alasan lagi di hadapan Allah, kita mengatakan, loh ya Allah saya nggak tahu yang kau cintai mana, aku nggak tahu. Loh Allah sudah mengutus Rasul, itu dari Rasul itu kita bisa tahu mana yang Allah cintai dan mana yang tidak. Kemudian di sini di ayat yang selanjutnya ini penting sekali, Ali Imran 31. Nih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kuntum kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku. Mengikuti aku ini maksudnya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, ya. Apa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku. Di sini aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kalian cinta sama Allah. Kalau kalian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sini nanti akan diberi balasan. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini belum minta ampunnya, belum loh, baru mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nanti Allah akan cinta kepada kalian, terus apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi caranya bagaimana? Caranya mengikuti Rasul yang diutus itu. Jadi kita harus kenal beliau dan kenal apa yang beliau ajarkan. Jadi yang kemarin lagi, mengenal beliau, mengenal Nabi, dan mengenal ajarannya. Ajarannya Nabi apa? Islam, mengenal agama Islam atau ajarannya Islam. Dengan kata ini juga mengenal sunnah. Sunnah ini juga ajaran. Sunnah itu ya Islam itu.
mengenal Islam, mengenal sunnah, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti itu, Allah akan cinta kepada kita. Karena apa? Karena yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya isinya ini, apa yang dicintai Allah. Beliau menjelaskan inilah yang dicintai Allah, dan beliau menjelaskan ini yang Allah hitung nggak cinta, ini yang dibenci oleh Allah. Kalau kalian melakukan yang ini, perintah-perintah Nabi SAW, berarti kalian ya melakukan apa-apa yang dicintai Allah, sehingga Allah akan cinta kepada kalian. Dan tidak ada orang yang lebih berhasil hidupnya, tidak ada orang yang lebih sukses hidupnya melebihi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Allah cinta sama seseorang gitu, ya, dan mencintai itu rajanya raja, yang maha kaya, yang maha agung, gitu. Ya, kalau di sini, ya itu di situ. Kalau semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW berarti itu adalah ibadah. Seperti tadi ya, ada 5 tadi. Untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya itu agama Islam, atau itulah yang disebut dengan sunnah sama. Oh iya, tadi Om Bagus mau bilang nih sebelum ditutup, apa itu definisi hadis? Apa sih hadis? Kalau kita Quran tahu ya. Quran tahu. Hadis ini sama dengan, tulis hadis sama dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yang itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, baik itu berupa perkataan Nabi, perbuatan, kemudian perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat beliau. Ini hadis. Ya, maksudnya berupa, oh beliau, ada sahabat mengatakan, oh beliau itu wajahnya begini, wajahnya agak nggak bulat, tapi juga nggak ini, nggak kotak, nggak ini gitu. Misalnya, beliau berjenggot seperti ini. Nah, itu juga hadis. Jadi itu ada sahabat mengatakan tentang sifat-sifat beliau. Kadang-kadang berupa perkataan beliau langsung. Beliau mengatakan begini. Kadang-kadang berupa perbuatan beliau. Ada sahabat bilang, Nabi SAW itu, waktu sholat itu, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika bersedekap itu, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri, misalnya. Berarti itu juga hadis. Atau sesuatu yang disetujui oleh Nabi. Para sahabat melakukan di depan Nabi, dan Nabi SAW setuju. Seperti perbuatan Bilal, setiap kali wudhu, beliau sholat sunnah. Kemudian ini disetujui oleh Nabi SAW. Berarti ini juga hadis seperti ini. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat beliau. Dulu pernah tuh, misalnya Om Bagus bilang, apa tuh definisinya? Apa itu sahabat? Apa itu dulu? Dulu pernah nulis tuh. Siapa bisa jawab? Kalau sahabat itu siapa sahabat? Sahabat Nabi ya. Kan kita sering cerita tuh sahabat. Sahabat itu siapa sahabat?
Coba buka catatannya, ada enggak? Apa? Siapa punya catatan? Apa? Ada enggak? Coba dilihat. Orang yang bertemu dengan Nabi dan keadaan Islam meskipun sebentar. Kemudian wafat dalam keadaan Islam. Iya, jadi orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam. Bertemunya itu maksudnya meskipun sebentar bertemunya. Kemudian dia meninggal wafat dalam keadaan Islam. Itu nanti sahabat. Ya. Itu beberapa definisi. Nampaknya pada pagi hari ini udah cukup lama ya. Cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan Sabtu yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar ya. Ini ada yang nggak tahu tolong ditulis di chat ya. Putranya siapa ini ya? Mbak Amalia ini putranya siapa ya? Saya belum tahu. Yang belum tahu. Iya. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.